Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila middini amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang terkabul, rezeki yang halal. 3 kebaikan dunia yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi. Tak lupa kita pula selalu membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Salullah al-afwa wal-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afu, maafnya dari semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Wal-afiyah, dan mintalah kepada Allah kesehatan. Terus berdoa dengan doa-doa yang mulia ini agar Allah menjaga kita semuanya, menjaga kita dari berbagai macam keburukan, keburukan hati, keburukan dunia, dan keburukan yang bisa merusak akhirat kita. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan bahasan kita tentang khusyuk. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas masalah al-khusyuk. Masalah al-khusyuk. Para sahabat dan para ulama salaf mengatakan bahwa khusyuk tidak ada kaitan dengan penampilan fisik. Khusyuk tidak ada hubungan dengan fisik jamaah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh para ulama, bahwa khusyuk ini berkaitan dengan apa? Hati. Khusyuk mahalluhul qalb. Khusyuk ini tempatnya di hati. Banyak orang menunjukkan gerakan dan penampilan yang khusyuk, tetapi hatinya sebetulnya jauh dari kekhusyuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, antara al-jasada khasyi'an wal qalba laisa bi khasyi'. Fisiknya kelihatannya terlihat khusyuk fisiknya, tetapi hatinya jauh dari kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan yang dimaksud dengan al-khusyuk. Khusyuk itu adalah kepatuhan. Khusyuk itu adalah ketaatan, sehingga melahirkan hati yang tenang. Hati yang patuh tunduk dengan kebenaran. Apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dia dengar, dia amalkan, dia patuh dengan itu. Kemudian dijauhkan hati dia dari perkara-perkara yang bisa merusak kepatuhan dan ketaatan dia kepada Allah. Fokus dia dengan apa yang Allah firmankan, dengan apa yang Allah perintahkan, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hati yang khusyuk namanya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan sikap dan perbuatan yang taat. Nah, tandanya adalah perbuatan yang taat. Perbuatannya akan terlihat dari situ pelaksanaan apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka syahwat dan hawa nafsunya pun akan sirna.
syahwat dan hawa nafsunya dia akan padam, jamaah. Lalu bagaimana dengan masalah khusyuk di dalam sholat? Nah, ini sebagai contoh ini. Bagaimana dengan khusyuk di dalam sholat? Padahal khusyuk itu kan bukan hanya dalam sholat saja, tetapi dalam semua hal. Dalam kebenaran, puasa, semua ketaatan yang Allah perintahkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, sholat ya, yang merupakan tiang dari agama, di mana kekhusyuan di dalam sholat ini adalah intinya. Untuk itu para ulama membahasnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Ma taquluna fi salatin min adamil khusyu'." Bagaimana pendapat kalian tentang salat yang tidak khusyuk? Hal yu'tad biha amla? Apakah salatnya itu dianggap, dinilai, diterima, atau salatnya itu akan tertolak? Ibnu Qayyim membahas dari dua sisi. Jika yang dimaksud di sini diterima, itu adalah pahala. Ya, apakah dia mendapatkan pahala dari sholatnya? Nah, ada dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan pahala. Sisi yang kedua berkaitan dengan keabsahan dari sholat itu sendiri. Orang yang tidak khusyuk, apakah sholatnya itu mendapatkan pahala dia? Atau dia sholat, dia pepesan kosong, tidak ada pahala sama sekali dari sholatnya dia? Yang mengatakan, ammal i'tidadu biha fith thawab. Adapun yang berkaitan dengan pahala, apakah sholatnya dia mendapatkan pahala? Fala yu'taddu lahu fiha. Maka sholatnya dia tidak dianggap. Tidak ada pahala di balik itu semua. Illa ma'aqala fihi minha. Kecuali apa yang disadari dan difahami dari gerakan-gerakan sholat itu. Wa khasha'a fihi li rabbih. Dan dia khusyuk kepada Rabbnya ketika melaksanakan sholat itu. Perhatikan ini jamaah. Kalau berkaitan dengan pahala, Ibnu Qayyim mengatakan tentu tidak. Salat yang mendapatkan pahala adalah salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk itu gimana? Salat di mana pelakunya aqala fihi minha. Dia memahami dari gerakan-gerakan salat itu. Dia faham dalam gerakan-gerakan sholatnya. Dia fokus di dalam gerakan-gerakan sholat itu. Dia faham dalam bacaan-bacaan yang dibaca. Dia fokus pada bacaan-bacaan itu. Faham dan fokus pada gerakan dan bacaannya. Abdullah bin Abbas mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Anda tidak mendapatkan pahala dari sholat Anda kecuali apa yang Anda fahami dari sholat itu. Apa yang Anda fahami dari sholat itu. Faham gerakan dan faham bacaannya. Sadar akan gerakannya, sadar akan bacaannya. Fokus dengan bacaan dan gerakannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yusalli shalah." Sungguh ada seorang hamba yang melakukan salat. Walam yuktab lahu illa nisfuha. Dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya itu kecuali cuma separuh saja. Innalillah. Dapat pahalanya cuma separuh saja. Artinya apa? Separuhnya dia fokus, separuhnya dia faham dengan gerakan-gerakannya dan doanya, sisanya dia nggak faham, sudah hilang.
pikirannya hilang, kesadarannya hilang, sehingga sholat dia hanya sebatas sebuah gerakan-gerakan kosong yang memang sebuah rutinitas yang sudah dihafal sama dia. Jadi separuhnya dia dapat pahala karena itu yang dia pahami, yang dia sadari dari gerakan-gerakan itu, dan dia fokusnya hanya 50%. Tapi hadis ini nggak berhenti sampai di sini jemaah. Au thulutsaha, atau dia mendapatkan pahala dari sholatnya itu hanya sepertiga saja. Au rubu'aha, atau dia mendapatkan pahalanya seperempat saja. Au balagha usyuruha, atau bahkan sampai pada 10%-nya saja. Lihatlah jemaah. Nah kalau pahalanya cuma dapat 10%, berarti 90% dari sholatnya ini ngelamun. Ngelamun jemaah. Kalau seperempat, ya berarti 25%. 20% dia yang fokus, sisanya ngelamun jemaah. Nah ini jadi problem kita pada sholat. Ya, berapa banyak kita sholat ini, pikiran kita ini hilang jemaah. Pikiran kita ini kemana kita nggak tahu. Ada aja setan itu bisikin. Terkadang yang dibisikin setan itu sesuatu yang sudah terlewat. Udah jauh, kita sudah nggak mikirin lagi. Mungkin sudah kita lupakan kali. Tapi giliran sholat diingatkan lagi sama setan. Dan terus dibisikin sama setan. Agar apa? Agar sholat kita ini hilang dari fokusnya, dari memahami gerakan-gerakan yang ada dalam sholat itu. Allahu Akbar. Mulai dia membaca iftitah, Al-Fatihah, udah tuh pikiran-pikiran yang kesana kemari mulai didatangkan oleh setan. Masuk 1, 2, 3, 4. Kalau kita berhasil menghalau yang satu, dia datangkan yang kedua. Berhasil menghalau yang kedua, dia datangkan yang ketiga. Begitulah seterusnya jemaah. Bahwa setan ini tidak akan berhenti dari mengganggu sholat kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem juga ya. Jadi, laisa laka min sholatika illa ma'aqalta minha. Kita nggak dapat pahala dari sholat kita kecuali hanya sebatas fokus dan pemahaman kita saja. Kita fokus pada sholat ini berapa persen. Nah itulah pahala kita di dalam sholat. Ya, itu pahala kita dalam sholat kita. Lah kalau sepanjang sholat kita terus nggak paham, ya, apalagi sholat berjamaah, paham-pahamnya sudah mau salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada banyak takbir faham dia, Allahu Akbar, masih awal-awal faham. Tapi setelah itu udah dia lupa. Coba ditanya imam tadi bacanya surat apa? Tadi sholat subuh imam baca apa? Apa ya? Mikir dia. Apa ya? Apa ya? Mikir lama dia. Karena nggak fokus dia. Oke, rakaat kedua. Barangkali rakaat kedua dia paham. Dapat 50% lah. Kedua ditanya juga bingung. Apa tadi ya rakaat kedua ya? Duh lupa saya. Subhanallah. Bagaimana dengan ruku, i'tidal, sujud? Hilang semua ini jemaah. Innalillah ya. Serem juga jemaah ya. Ingat, laisa laka min salatik illa ma'aqalta minha. Anda mendapatkan pahala dari sholatmu atau tidak mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali sebatas apa yang kamu fahami, kamu sadari, yang fokus dalam gerakan-gerakan sholat itu. Kalau enggak, ya udah.
Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan waqad allaqallahu falahal musallin bil khusyu'i fi salatihim. Dan Allah mengaitkan kesuksesan seorang yang beriman itu dengan salat dia yang khusyuk. Di surat Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Lalu Allah sebutkan ciri-cirinya. Di antara ciri itu apa? Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam mengerjakan salatnya. Nah, berarti al-muflihun, orang-orang yang bahagia, sukses, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Fadalla ala anna man lam yakhsha, berarti ini menunjukkan kebalikannya. Kita balik. Berarti orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya 50% atau berapa, ya, nisfahu au thuluthahu, separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, atau bahkan sampai sepersepuluhnya. Subhanallah. Menunjukkan bahwa orang yang tidak khusyuk berarti dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Berarti kalau khusyuknya 10%, ya bahagianya cuma 10%. Kalau 5%, ya 5%. Walau tuddalahu biha thawaban lakana minal muflihin. Kalau memang orang khusyuk itu dapat pahala, ya pasti dia termasuk orang yang bahagia. Tetapi karena disebutkan di sini adalah sholat yang khusyuk, berarti hanya orang yang khusyuklah yang mendapatkan pahala dan buahnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Di saat hilang kekhusyuan, maka hilang pula kebahagiaan karena dia tidak mendapatkan pahala dari itu semuanya. Ini dari sisi orang yang gak khusyuk, apakah dapat pahala? Jawabannya tidak. Yang kedua, apakah sholat dia sah kalau dia nggak khusyuk? Artinya dia tidak perlu lagi mengqadha dan mengganti. Sholat dia sah. Adapun keabsahan dari sholat ini yang berkaitan dengan hukum-hukum dunia dan jatuhnya kewajiban mengqadha bagi dirinya, jika fa'in ghalaba 'alaihal khusyu'u, jika khusyuk yang lebih banyak dan memahami fokus pada gerakan sholat itu, maka sholatnya dianggap sah secara ijma' para ulama. Jadi kalau khusyuknya lebih dominan, bukan 50%, kalau 50% kan 50-50 namanya. Tapi di sini khusyuknya apa? Khusyuknya itu lebih banyak. Khusyuknya 60-70%. Nah, atau bahkan lebih dari 70%, 80%, maka sholatnya diterima sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa kanati sunan wal adhkaru aqibaha jawabir wa mukammilat linaqsi. Adapun zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat, maka itu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat yang tadi itu. Masya Allah. Lah inilah hikmahnya jamaah dan teman-teman sekalian. Apa itu? Mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kita berzikir seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, ketidakkhusyuan dalam mengerjakan sholat tadi, itu bisa tertutupi dan hilang dosanya. Ya, tertutupi dengan apa? Dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menyempurnakan sholat. Makanya para ikhwah sekalian, coba perhatikan. Zikir setelah sholat apa? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung apa? Astaghfirullah. 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 3 kali. Kemudian membaca kalimat tauhid.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun orang yang membaca zikir dengan bid'ah, ngarang-ngarang zikirnya, ya, zikir setelah sholat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu akan sia-sia pada dia. Maka Rasulullah SAW bilang apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunanku, maka ditolak. Berarti apa? Berarti kekurangan-kekurangan yang ada pada sholatnya tadi itu tidak ada yang menutupinya. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan sholat yang setiap hari seperti itu? Sholatnya dia setiap hari seperti itu. Penuh dengan kekurangan-kekurangan. Berarti bisa runyam dia. Karena nggak ada yang menutupi kekurangan-kekurangan itu. Zikir dia zikir yang bid'ah. Yang aneh saya nggak habis pikir itu jamaah sampai sekarang ya. Ada orang zikir, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Astaghfirullahaladzim. Dan seterusnya. Dia mau mulai dengan wa qalu sami'na wa ata'na. Apa korelasinya ini? Apa maknanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau kita terjemahkan abis salam, Assalamualaikum warahmatullah. Dia bilang apa? Dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Apa maksudnya? Kalau istighfar jelas. Sholat kita masih banyak kekurangan-kekurangannya. Masih banyak ketidakkhusyuan di dalam sholat itu. Makanya kita disuruh istighfar. Agar Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita itu. Subhanallah. Inilah faedah dari zikir kepada Allah yang pada akhirnya menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat kita. Lalu kembali ke masalah utama. Apakah sholat dia sah? Kalau pahala tadi dia sesuai dengan tingkat kesadaran dia dalam menjalankan sholatnya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah sholatnya sah? Para ulama mengatakan, wa in ghalaba alaihi adamul khusyu' wa adam ta'aqquliha faqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi wujubi i'adatiha. Ya. Fa in ghalaba 'alaihi al-khusyu' wa ta'alluquha i'tadda biha ijma'an. Jadi jika sholat dia itu masih didominasi dengan khusyuk, lebih banyak khusyuknya dari tidak, maka para ulama sepakat bahwa sholatnya tetap sah. Jadi lebih dominan khusyuknya daripada ngelamun ya. Sholatnya tetap sah dan ini disepakati oleh para ulama. Lalu kekurangannya ditutup dengan zikir yang tadi. Tapi bagaimana jika sholatnya itu didominasi dengan ketidakkhusyuan? Lebih banyak ngelamunnya daripada khusyuknya. Nah, di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Apakah dia harus mengqadha, mengganti atau tidak? Nah, pendapat dari sebagian kalangan ulama bermadhab Hambali, dan ini juga pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, di dalam Ihya Ulumuddin, mereka mengatakan bahwa wa in ghalaba 'alai adamul khusyu' wa ta'alluqaha. Jadi jika mayoritasnya itu enggak khusyuk, ya, tidak faham, maka menurut pandangan dari sebagian madhab Hambali dan Abu Hamid Al-Ghazali, madhab Syafi'i, beliau mengatakan apa? Wajib diqadha. Nah, lu jamaah. Wajib apa? Wajib diqadha. Kenapa? Karena sholatnya didominasi dengan ketidakkhusyuan, berarti sholatnya dia itu tidak sah, dia wajib mengqadhanya. Ini pendapat ini.
Dasar mereka cukup banyak sekali. Di antaranya adalah bi anna salatun la yutsab 'alaiha, karena itu adalah salat yang tidak akan dapat pahala. Ya, salat yang tidak dapat pahala berarti dia tidak ada jaminan keselamatan dan kesehatan. Untuk itu jiwanya belum terbebas dari melakukan salat itu. Artinya dia wajib mengulang. Ya. Falam tabra' dhimmatuhu minha. Mohon maaf ya. Falam tabra' dhimmatuhu minha. Jadi salatnya dia di sini apa? Fi wujubil i'adah fa aujabaha Abu Hamid. Jadi diwajibkan untuk mengulang. Ya. Ini bahaya juga nih jamaah ya. Terus bagaimana dengan sholat-sholat kita ya? Dalil mereka yang kedua adalah karena khusyuk dan memahami itu adalah rohnya sholat. Bagaimana sholatnya itu dianggap sah sedangkan rohnya tidak ada? Itu alasan mereka. Lalu alasan mereka yang lagi adalah jika seorang hamba meninggalkan salah satu dari kewajiban sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah membatalkan sholat itu dengan meninggalkan kewajiban sholat dengan sengaja. Seperti orang yang kehilangan salah satu anggota dari tubuh dia. Ya, maka dia kehilangan dari dirinya. Jadi hilanglah sholat dia itu. Ya, bubar sholatnya dia sudah. Begitu pula mereka memiliki dalil-dalil yang lain. Ya, mereka memiliki dalil-dalil yang lain. Di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya itu lalai kemana-mana. Jadi seperti kayak dia doa begitu, tapi sebetulnya pikirannya nggak di doanya, pikirannya kemana-mana. Berarti Allah tidak akan menerima doa orang yang seperti ini. Kemudian pada ayat fawailul lil musallin, ya celakalah orang yang sholat, di mana ketika dia sholat lalai. Jadi lalai di dalam sholat. Lalai itu apa? Meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat. Melaksanakan sholat tidak pada waktunya. Dan sholat yang tidak khusyuk. Berarti dia terancam dengan wail. Subhanallah. Makanya mereka mengatakan ini sholat sudah tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Subhanallah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa, mana ini yang pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua adalah sholatnya tetap sah. Ya. Jadi sholatnya dia tetap sah. Dengan dalih apa? Dengan dalih bahwa orang yang meninggalkan sholat, kewajiban sholat, disuruh apa? Disuruh melakukan sujud sahwi. Andai sholatnya itu nggak diterima, maka Rasulullah SAW tidak akan menyuruh dia untuk melakukan sujud sahwi. Ya benar juga. Ya benar juga. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyuruh sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Berarti kan lupa, lalai. Gitu kan? Lalai dia. Pikirannya nggak di situ. Makanya dia kelewatan dari kewajiban itu. Lalu Rasulullah SAW menyuruh apa? Melakukan sujud sahwi. Walam ya'mur bi'adatiha. Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk mengulang. Walau kanat batila. Andai itu sholat nggak benar, batil, nggak sah, maka Rasulullah SAW tidak akan menyuruh untuk mengulangnya. Ya kan?
Rasulullah menyuruh untuk mengulang, dan beliau untuk mengganti dengan sujud sahwi tadi itu, menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, subhanallah. Kemudian mereka mengatakan wali anna syara'i al-Islam alal af'ali dhahira. Syariat-syariat Islam ini yang dinilai adalah perkara yang zahir saja. Adapun apa yang ada di dalam hati seseorang, maka itu tidak dilihat dalam pandangan hukum. Fatilka alaika syara'i'ut thawab wal iqab. Inilah yang disebut dengan syariat yang berkaitan dengan pahala dan hukuman. Jadi yang dilihat zahirnya saja. Yang dilihat zahirnya saja. Urusan batin, dia ngelamun apa enggak, itu bukan pandangan para ulama untuk menilainya. Maksudnya apa? Ini dia sudah melakukan sholat, syarat, rukun, wajib dia kerjakan, maka sholatnya tetap dikatakan sah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa hadzal qaulu tsani arjahul qaulain. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya. Jadi pendapat yang kedua ini lebih kuat. Jadi tentu apa? Tidak disuruh mengulang oleh Rasulullah SAW, ya, tapi disuruh untuk sujud sahwi dan tidak dikatakan sholatnya batal, tetapi pahalanya dia bisa cuma dapat pahala 10%. Bisa jadi dia dapat pahala cuma 20%, dapat pahala cuma 30%, dan seterusnya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat fokus dan pemahaman dia terhadap sholat itu. Nah, inilah bahasan kita para jamaah yang berkaitan dengan apa? Khusyuk dalam sholat. Orang yang gak khusyuk, apakah sholatnya sah? Nah, kesimpulannya, jika berkaitan dengan pahala, tentu dia tidak dapat pahala, kecuali pahalanya sesuai dengan apa yang difahami, apa yang disadari, fokusnya dia dalam sholat, itulah pahala dia. Adapun apakah dia wajib untuk mengulang, sholatnya batal atau enggak, jawabannya sholatnya tidak batal dan tidak perlu dia mengulang dari sholatnya. Tapi hati-hatilah jemaah, kita kalau meninggal sholat kita cuma dapat pahala dikit-dikit, terus gimana? Zikirnya juga malas, sholat sunnahnya juga malas, ya. Padahal sholat sunnah ini fungsinya apa? Menutupi kekurangan-kekurangan kita. Zikir setelah sholat menutupi kekurangan-kekurangannya, sholat sunnah menutupi kekurangan-kekurangannya. Makanya ayo kita perbanyak zikir setelah sholat. Bukan diperbanyak ya, ayo mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memperbanyak nanti kesannya nambah-nambahin. Ya, ayo kita amalkan zikir-zikir setelah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita amalkan sholat-sholat sunnah rawatib untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat kita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akan lihat ada pertanyaan tidak. Ini menghilang dari sisi apa namanya, nggak tampil ya. Ya, sampai di sini aja apa yang bisa saya sampaikan. Di tempat saya tidak muncul ini pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.